Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Salam waras. Rismon Hasiolan Sianipar yang menuduh ijazah Jokowi palsu sekarang ini menghadapi hukum karma. Kalau saya bilang, dia ini akan dilaporkan oleh duta besar dari Jepang, yaitu Masaki Yasushi. Masaki Yasushi, duta besar Jepang untuk Indonesia, akan melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri karena atas tuduhan ijazah S2 dan S3 yang diklaim oleh Rismon dari Yamaguchi itu tidak dikeluarkan oleh Fakultas Yamaguchi tersebut. Jadi tidak hanya Joshua Sinambela yang menanggapi bahwa memang menyatakan bahwa S2 S3 si Rismon Sianipar ini bodong, ada juga si Roni peneliti di Jepang yang menyatakan bahwa memang benar. Dia sudah meminta konfirmasi ke Yamaguchi bahwa memang benar S2 dan S3 itu tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi. Nah, kan maling teriak maling. Rismon ternyata ijazah Jepangnya juga palsu. Scholarship, it's me. Dan saya punya paten, saya punya jurnal. Dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di skop Jepang. Itu nggak ada berita-berita itu semua. Dan saya mendapatkan email dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas bilang hoax. Kalau sudah Yamaguchi mengirimkan itu, udahlah. Itu bisa hoax. Anda tidak bisa menjawab. Jadi apa yang bahasa Jepang aja Anda nggak ngerti. Apalagi Anda punya di sana. Bahasa Inggris di sana. Sebentar. Katakanlah. Bahasa 4 tahun pun bekerja di sana, sekolah di sana, kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke, kalau aku sempat di channelku share ya, Bang, soal Bang Rismon ini sebenarnya walaupun kita tidak mau menuduh palsu, tapi sebenarnya mendekati kepada kepalsuan itu sudah 99%. Ada beberapa alasan, baik yang disampaikan oleh Pak Roni Teguh dan juga temuannya Bang Joshua. Pertama tentunya adalah soal tidak diakui oleh Yamaguchi bahwa atas nama Rismon Sianipar itu, Yamaguchi ini kampus di Jepang ya, lulusan dari Yamaguchi. Bahwa pernah kuliah, iya, karena memang dapat beasiswa. Pertanyaannya kuliahnya S2 atau S3, itu yang sampai dengan saat ini nggak jelas gitu. Walaupun dia mengaku bahwa dia lulusan Yamaguchi S2 dan S3. Yang kedua, setelah temuan itu, kita langsung lakukan penelusuran. Ya, teman-teman dosen itu kan sangat tahu lah kalau seandainya orang S3 pasti ada disertasi. Nah, disertasi di Jepang itu ada 2 bank data. Pertama, bank data dari kampusnya secara internal. Yang kedua adalah bank data secara nasional. Kan seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu, kalau Yamaguchi misalnya, kalau kita cek nama Bang Rismon itu nggak ada. Oh, ada yang bilang Bang Rismon itu kan lulusannya tahun 2008. Nah, sementara bank data itu hanya yang 2011 sama ke atas sampai 2025. Ada namanya Pak C.C. Sumantri, profesor yang lulusan dari Yamaguchi Jepang. Itu kebetulan dosen di ITB. Dia lulusan Yamaguchi Jepang tahun 97-98. Namanya ada di Yamaguchi Jepang, disertasinya gitu. Begitu juga dengan ada namanya Chini.com ke apa itu ya. Di bank data itu juga ada namanya mereka. Tapi Rismon Sianipar itu nggak ada. Iya. Kan dia bilang, oh saya punya tesis dan disertasi itu data intelijen. Bisanya orang Indonesia data disertasinya dijadikan data intelijen di Jepang. Emangnya Jepang kehabisan orang?
Dari situ udah mulai bermasalah. Belum, baru patennya tertolak. Baru kita cek juga datanya dia yang berkaitan dengan ini, ada namanya sertifikat penyetaraan. Nah, sertifikat penyetaraan itu yang dia perlihatkan adalah sertifikat dosen. Itu nggak ada hubungannya SK penyetaraan. Jadi setiap orang lulusan dari luar negeri itu harus disetarakan dulu, ya kan? Itu harus masuk di kementerian terkait, dapat SK. Setelah dapat SK, baru kemudian diproses agar kemudian bisa dapat sertifikasi dosen, agar kemudian dapat gaji tambahan. Bayangkan dia yang kita ragukan ijazahnya, dan dipastikan itu meragukan sekali karena ijazahnya modelnya berbeda dengan ijazah pada umumnya. Kanjinya berbeda, ya kan, model-modelnya berbeda, dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia ungkapkan. Akhirnya bayangkan kalau ijazahnya palsu dan selama ini dia jadi dosen, itu menerima gaji dari uang rakyat. Berarti kan itu korupsi. Betul. Itu kan abuse of power juga itu. Itu juga sangat zolim. Pembohongan publik. Selain pembohongan publik, pemalsuan dokumen, makan gaji dari hasil dosen, uang haram kan itu. Jadi kenapa Anda teriak-teriak soal Pak Jokowi ijazah palsu yang kampusnya mengakui bahwa ijazahnya asli, sementara Anda ijazahnya nggak jelas dan kampusnya pun mengatakan tidak jelas, ini yang namanya Rismon. Kok mau bicara-bicara, mana Jokowi, tunjukkan ijazahnya. Nah, ini terakhir ya, Bung Opung. Waktu teman-teman di News bilang, Bang Andi itu, yang dari Projo kan, dari mana? Dia tanya, berani gak tunjukkan ijazah Yamaguchimu? Apa jawabannya Bang Rismon? Ya udah, saya berani asal Pak Jokowi itu mau sama-sama memperlihatkan ijazahnya di Solo kalau perlu. Ya kan? Ini sebenarnya bahasa ngeles. Karena dia tahu Pak Jokowi tidak akan semurah dan semudah itu gaya-gaya begitu. Karena dia tahu begitu, jadi dia putar lagi gitu. Kenapa nggak tunjukkan aja ijazahnya yang memang Yamaguchi asli, bukan yang fotokopian ya? Beda level lah. Kan gitu. Cuma karena memang orang levelnya berbeda dan juga ada yang otak kirinya bagus, ada otak yang bermasalah. Jadi itu menurutku, ini masyarakat kita harus kita kasih ketegasan dan semua ada data, bukan tidak gitu. Baik dari Bang Roni Teguh, Joshua, dan di channel YouTubeku tuh ada data-datanya. Akhirnya Bang Rismon terkena apa yang disebut dengan pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya jatuh juga. Nah, kali ini Bang Rismon tertangkap basah, tidak dapat mengelak lagi. Baik teman-teman, diinformasikan buat bukan sobat partai politik, ini adalah tempat kita ya nongkrong-nongkrong secara digital, nongkrong-nongkrong dalam konteks bertumbuh bersama, menempatkan diri kita sebagai pembelajar yang tidak pernah berhenti belajar, sekalipun kita sudah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan seterusnya ya. Secara prinsip kita tahu bahwa setiap hari kita perlu belajar untuk menaklukkan pencapaian-pencapaian diri kita sendiri. Nah, kita akan bicara tentang soal ini, bagaimana Bang Rismon pada akhirnya mengerti, mengerti dalam pengertian bahwa untuk sekedar menunjukkan ijazah itu bukan perkara sederhana, bukan perkara yang ketika orang minta bisa begitu saja kita sampaikan. Ini kita akan bahas terkait dengan perdebatan Rismon yang hari ini bukan partai politik resmi mengumumkan tidak lagi menyebut gelar doktor pada Bang Rismon. Berdasarkan apa? Kita akan simak terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh. Makanya saya sudah bentar dulu, Mas. Maksudnya menuntut saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya. Untuk dia mengatakan makanya lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan nih. Dia punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak. Oke, ini adalah bagian. Ya, jadi itu tadi sepotong cuplikan dari channel News Official yang kita pinjam
untuk melandasi percakapan kita bahwa sejak hari ini bukan partai politik tidak lagi memanggil atau menyebut Rismon Sianipar sebagai doktor, ya, dengan beberapa catatan. Tapi tidak ingin mengatakan bahwa Bang Rismon memiliki gelar doktor palsu, ya, itu beda maknanya. Tidak lagi mengakui dengan menyatakan bahwa ijazah Bang Rismon itu adalah palsu, itu perkara lain. Biarlah Bang Rismon yang berperkara dengan gugatan-gugatan tersebut. Artinya yang mau kita bahas di sini terjawab sudah, ya, sangkut ketangkap basah dalam pengertian bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang untuk menunjukkan ijazah, ya, apakah ijazah dia itu ya asli atau tidak, ya. Nah, ini kita melihat bagaimana Bang Andi di situ ya menyampaikan satu tuntutan ya terkait dengan kejelasan status pendidikan S2 dan S3 Bang Rismon yang berasal dari Yamaguchi Daigaku atau Universitas Yamaguchi, yang di hadapan publik seharusnya Bang Rismon keberatan dan siap untuk men-challenge secara pidana terkait dengan apa yang disampaikan di ruang publik, mengatakan bahwa tidak ada pengakuan kelulusan ya dari universitas tersebut yang harusnya dibela oleh Bang Rismon, mengatakan bahwa saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan ya, dan Anda telah mencemarkan nama baik saya dan sebagainya. Kalau itu ini. Tetapi yang kita lihat adalah respon Bang Rismon adalah men-challenge kembali, menantang ya, siap untuk menunjukkan itu ya dengan perlakuan yang sama. Artinya Pak Jokowi juga harus menunjukkan. Apa kemudian ini merupakan strategi atau kiat Bang Rismon untuk berlindung dari sikap firmnya atau sikap tegasnya Pak Jokowi untuk tidak mau membuka itu ke publik, tetapi di pengadilan dan sebagainya. Ini suatu waktu cepat atau lambat itu akan sampai juga persoalan ini ke pengadilan kalau memang misalkan Bang Rismon ya tidak mengambil peluang dan kesempatan untuk meyakinkan publik bahwa memang ia adalah seorang lulusan dari Yamaguchi, Universitas Yamaguchi ya, salah satu universitas tertua di Jepang ya, tiga lah seperti itu. Nah, inilah yang mau mengatakan bahwa sebenarnya Bang Rismon itu paham pada akhirnya bahwa tidak mudah untuk menunjukkan ijazah di hadapan publik, dan harusnya Bang Rismon berhenti sudah untuk mengejar persoalan ijazah Pak Jokowi, karena ini persoalan moral ya. Di awal-awal sudah kita simak bersama bagaimana perjalanan panjang gugatan ijazah ini kan ingin menuntut hal yang sederhana, yaitu tunjukkan ijazah Pak Jokowi maka semua selesai. Dan ini dipola, di copy paste dalam satu sikap yang heroik bagi Bang Rismon. Pertama kali beliau mengatakan ini ijazah saya, ijazah doktoral saya. Tetapi kemudian ada orang yang mempertanyakan tentang keabsahan ya itu, dan memberikan perbandingan skala banding terkait dengan karakteristik dari ijazah itu berwarna kuning dan seterusnya ya. Dan setelah itu ya mestinya Bang Rismon memudahkan diri saja untuk mengatakan, oh kalau warna kuning ini loh, itu tadi yang saya tunjukkan itu kopinya ya, salinannya yang berstempel basah dan seterusnya. Saya kira itu kan mudah, jadi konsisten pada apa yang sebenarnya ingin dituntut. Tapi kalau hari ini di-challenge oleh Bang Andi Usman kalau tidak salah, ya salah seorang pendukung dari Pak Jokowi, ya bahwa S2, S3 itu tidak diakui oleh Yamaguchi, ya Universitas Yamaguchi. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik, ya. Apakah pernyataan di hadapan publik itu direspon oleh Bang Rismon dengan mengatakan bahwa kita akan buktikan ya bahwa saya juga punya. Jadi tidak perlu harus mengunci itu dengan tuntutan kepada Pak Jokowi. Beda dengan
Pak Gibran ya, yang sampai hari ini sekalipun dikejar lagi dengan persoalan ijazah SMP, hanya SMP, lupa pada sebuah proses yang dilakukan oleh Pak Gibran dengan mengambil pendidikan di luar negeri, baik di Australia maupun di Singapura ya. Ini penting ya untuk kita pahami, dan apa yang dilakukan oleh Pak Gibran, dia menunjukkan ijazahnya dan ada pengakuan dari pihak Dikti, Kemendikti yang kemudian melakukan penyetaraan. Jadi setiap orang yang kuliah di luar negeri itu kan ketika dia pulang, nah inilah yang kemudian harus disetarakan, diterima pada level apa, dan level itu diterima pada level kesarjanaan. Nah ini kan sebenarnya clear. Jadi bapak-bapak kita Purnawirawan Jenderal itu, Jenderal Purnawirawan itu memang mestinya harus menerima sebuah mekanisme apa yang berlaku di dalam negeri kita terkait dengan penyetaraan ijazah ya, dan berbeda dengan yang kabarnya Bang Rismon ya tidak terdata dalam sistem ya sebagai orang yang melakukan penyetaraan dan sebagainya. Karena itu orang berpikir bahwa ada langit kelam, langit mendung dalam konteks pendidikan Bang Rismon. Karena itu sekali lagi bukan PPP hari ini, bukan partai politik maksud saya, hari ini resmi untuk tidak lagi menyebut Bang Rismon sebagai seorang dokter, bukan karena palsu ijazahnya, tetapi ada ya hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu oleh Bang Rismon ya.